Profesi ASN masih menjadi salah satu yang paling diminati masyarakat. Hal itu terlihat dari antusiasme masyarakat setiap pendaftaran CPNS dibuka, tak terkecuali tahun ini. Di tengah pandemi saat ini, rekrutmen aparatur sipil negara di tahun 2020 sempat tertunda dan akhirnya baru dilaksanakan dan peminatnya sangat tinggi. Namun di tengah era digital ternyata praktek calo rekrutmen ASN masih ada. Salah satunya yang dilakukan oleh anak Nia Daniati, Olivia Natania, dalam kasus dugaan penipuan calon pegawai negeri sipil. Olivia diduga memamerkan foto dirinya bersama para pejabat eselon 1 untuk memikat korbannya. Olivia juga diduga mencatut nama Menpan RB, Menteri ESDM, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Saat diperiksa penyidik, ratusan korban penipuan menyerahkan beberapa barang bukti. Di antaranya dokumen palsu nota dinas, SK pengangkatan PNS, dan nomor induk pegawai. Olivia dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas tuduhan penggelapan, penipuan, serta pemalsuan surat pada 23 September 2021. Olivia dilaporkan oleh 225 orang yang menjadi korban dengan kerugian sebesar 9,7 miliar rupiah ke Polda Metro Jaya. Ia diduga melakukan penipuan dan penggelapan, bahkan menggunakan surat dengan kop BKN untuk memikat korban yang ingin lolos sebagai ASN. Tim Liputan, Berita 1. Ya, pemirsa, profesi aparatur sipil negara atau ASN masih menjadi salah satu yang paling diminati masyarakat. Hal itu terlihat dari antusiasme masyarakat setiap pendaftaran ASN dibuka. Namun, praktik dugaan penipuan untuk menjadi ASN secara instan masih terus ada. Di antaranya yang diduga dilakukan anak Nia Daniati, Olivia Natania. Olivia dilaporkan oleh 225 orang yang menjadi korban dengan kerugian mencapai 9,7 miliar rupiah. Selanjutnya, bagaimana edukasi dan sosialisasi yang dapat dilakukan pemerintah untuk mencegah hal itu kembali berulang. Untuk membahas hal itu telah bergabung bersama kami Kepala Pusat Pengembangan Sistem Seleksi BKN Muhammad Ridwan, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Saan Mustafa, dan Sosiolog Universitas Indonesia Rikardi Adnan. Selamat siang Bapak-Bapak. Selamat siang. Kabar baik ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Sehat. Alhamdulillah. Nah, ini mungkin sebelumnya saya mau tanya ke Pak Saan dulu terlebih dahulu. Pak Saan, terkait dengan kasus ini, Menpan RB Cahyokumolo mengatakan tiap tahun ini pasti akan ada calo. Nah, menyangkut dengan kasus penipuan baru-baru ini yang melibatkan lebih dari 225 korban. Seperti apa tanggapan Anda, Pak? Ya, sebenarnya kan harusnya memang mungkin pertama pemahaman masyarakat ya. Ini kan masih pakai cara lama ya. Mereka belum sepenuhnya yakin bahwa seleksi calon aparatur sipil negara ya, apakah itu PNS maupun P3K, itu memang sekarang dilakukan secara transparan ya, dilakukan secara akuntabel dan profesional, sehingga ruang untuk melakukan manipulasi, ruang untuk melakukan titip menitip itu hampir tertutup sekarang. Karena memang ini juga tuntutan dari semua pihak. Kita ingin semua kelompok masyarakat itu punya kesempatan yang sama untuk menjadi PNS. Sehingga yang namanya menjadi PNS itu bukan monopoli kelompok tertentu. Itu kan dulu banyak seperti itu kan. Nah, seera dengan perkembangan zaman dan juga minat masyarakat masih sangat tinggi terhadap PNS ini, maka upaya perbaikan terus dilakukan. Tadi transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas itu kan menjadi hal yang sangat penting. Nah, kami dari Komisi 2, salah satu mitra kerjanya Kemenpan RB, juga BKN, itu kan juga terus melakukan pengawasan. Misalnya terkait dengan seleksi yang dilakukan tahun ini, saya sendiri melakukan kunjungan spesifik ke Jogja, dan itu kita melihat memang suasana udah berubah. Jadi jangankan misalnya gini ya, dulu kan asumsinya kalau orang BKN misalnya kayak Pak Ridwan punya anak masuk calon PNS, mungkin dengan gampang bisa masuk kan gitu kan. Sekarang kan agak susah. Kemarin saya ada salah satu deputi ikut dengan kami ya kunjungan ke Jogja, dia juga menyampaikan
sudah 2 kali putra anaknya tes seleksi CPNS kan nggak bisa juga kan gitu loh, nggak bisa masuk juga karena memang sistemnya didesain untuk itu, dan itu memang sebuah keharusan kan, jadi supaya ajas keadilan gitu kan, kesempatan yang sama. Dulu orang miskin agak susah menjadi PNS karena harus bayar, harus nyogok dan sebagainya. Sekarang kan mereka bisa, bahkan saya lihat itu real time ya nilainya. Jadi anak lagi ujian CPNS di luar bisa lihat, nilai udah kelihatan. Jadi orang tuanya sudah bisa lihat dengan sendiri, disiapkan semua layar-layar untuk bisa melihat tentang nilai yang ada pada saat itu juga. Dan menurut saya ini menjadi concern kami di Komisi 2 untuk terus meningkatkan itu. Jadi, nah terkait dengan tipu menipu ini memang tadi mungkin edukasi, yang kedua informasi, yang ketiga ya sosialisasi. Ke masyarakat harus lebih masif bahwa memang suasananya sudah berubah, sekarang sudah transparan, tidak bisa lagi misalnya pejabat. Banyak juga ke saya misalnya ke Komisi 2, karena saya mitra Komisi 2 itu mitranya Kemenpan RB, Komisi 2 itu mitranya BKN. Banyak juga kalau mau menjelang seleksi CPNS itu yang minta tolong kan gitu loh ke saya misalnya, apalagi saya pimpinan di Komisi 2, saya katakan suasananya udah berubah gitu loh kan, jadi udah nggak mungkin. Jadi dari awal sudah saya katakan nggak mungkin, jadi saya juga nggak bisa gitu loh untuk melakukan itu. Jadi sekali lagi ini terkait dengan soal sosialisasi agar masyarakat itu yakin dengan sistem yang sekarang itu, peluang untuk itu tidak ada. Baik, nah ini berarti ada masalah dengan sebagian masyarakat yang masih memegang paradigma lama terkait dengan proses seleksi CPNS itu sendiri. Saya ingin tanya ke Pak Ridwan. Pak Ridwan, sejauh ini bagaimana sih proses edukasi dan juga sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat untuk menginfokan bahwa rekrutmen ASN itu saat ini sudah berjalan secara terbuka dan secara transparan? Baik. Pertama saya ingin apresiasi dulu teman-teman bapak-bapak, ibu-ibu di Komisi 2 ya. Kunjungan spesifik di beberapa tempat di kami dan termasuk apa yang disampaikan Pak Saan kepada mitra kami di Jogja. Masukannya positif Pak. Nanti kami tidak lanjuti beberapa Pak. Terima kasih. Baik Mbak Anggi, Pak Ricardi, Pak Saan yang saya hormati. BKN itu tidak bosan-bosannya setiap tahun menyampaikan bahwa masuk CPNS atau P3K ASN lah ya. Cuma 4 ya, daftar, lulus seleksi administrasi, lulus seleksi kompetensi dasar, lulus seleksi kompetensi bidang. That's it, that's all. Gitu ya. Nah, kemudian secara sistem seperti saya sampaikan, kami terus mengembangkan sistem Computer Assisted Test BKN atau CAT BKN ini sedemikian rupa sehingga tidak ada ruang bahkan bagi kami pun. Saya tambahkan informasi Pak. Salah satu deputi BKN, kemudian anak dari sekretaris utama BKN itu juga lulusan ITB nggak masuk gitu. Kalau misalnya bisa, harusnya kami bantu mereka dulu ya Pak ya, tapi ternyata kan tidak bisa. Dan itu fine-fine saja. Bahwa kemudian saya pernah dimarahi oleh Pak D, saya nggak ada gunanya kamu jadi pejabat di BKN, nggak bisa bantu sepupumu gitu. Saya cuma tium tangan bisanya gitu. Jadi dalam kerangka, kembali ke pertanyaan Mbak Anggi tadi, dalam kerangka sosialisasi sebenarnya sudah banyak sekali contoh-contoh sosialisasi yang kami lakukan, bahwa tidak ada ruang sedikit pun untuk main belakang, main tengah, adanya main depan gitu ya Mbak Anggi ya. Nah, dan hanya budaya literasi kita lah nanti Pak Dr. Ricardi yang sampaikan itu. Hanya budaya literasi kita yang mampu meminimalkan itu. Jangan pernah percaya. Kenapa? Karena misalnya gini, suratnya BKN itu juga nggak berguna bagi teman-teman CPNS. Jadi kami setelah proses tadi ya, seleksi kompetensi dasar, seleksi administrasi, SKD, SKB, kemudian setelah pemberkasan kami hanya dalam tanda petik menerbitkan yang disebut sebagai pertek, pertimbangan teknis dari kepala BKN kepada instansi, isinya nama orang itu, dan nggak ada hubungannya ini buat orang itu, nggak, karena yang buat SK CPNS itu adalah ya gubernur, bupati, wali kota, dan hanya dengan bekal pertek BKN saja.
Jadi praktek BKN itu pentingnya hanya untuk instansi yang bersangkutan. Instansi bersangkutan kemudian berdasarkan praktek itu menerbitkan SK CPNS dan itu semuanya resmi. Ya, siapa yang lulus seleksi administrasi diumumkan di sscasn.bkn.go.id juga ada. Siapa yang lulus seleksi seleksi kompetensi dasar diumumkan. Yang seleksi kompetensi bidang pun diumumkan. Pemberkasannya pun diumumkan. Jadi nggak ada man in the middle, woman in the middle, itu nggak ada. Nah, tinggal kita mau rugi atau tidak dengan itu, mau ditipu atau tidak. Jadi kembali hanya kepada yang bersangkutan saja. Dan kami sampaikan bahwa hanya Tuhan yang Maha Kuasa dan diri kita sendiri yang bisa membantu. Saya kira itu Mbak Anggita. Kemudian berikutnya katakanlah kami juga membuat sistem yang terus-menerus ditingkatkan. Yang sekarang kami katakanlah tadi disampaikan ada live streaming dan sebagainya. Kalau dulu zaman sebelum pandemi Pak Saan bisa melihat ya Pak ya, live streamingnya itu ada di lokasi, tapi sekarang kami lempar itu ke YouTube. So, bapaknya, ibunya, emaknya, pacarnya bisa melihat secara live streaming. Kenapa kamu ubah lagi katakanlah sehingga kamu jadi nggak masuk passing grade gitu. Itu ada. Kemudian satu lagi yang tahun ini kami tampilkan adalah sertifikat. Jadi sehari setelah itu peserta mendapat sertifikat dengan mengunduhnya di website kami. Jadi ada 3 sekarang cara ngeceknya. Di layar peserta ketika akhir sesinya berakhir, di live streaming YouTube ketika itu berakhir, kemudian yang ketiga adalah CAP BKN, sertifikat.bkn.go.id. 3 hal itu yang kemudian nilainya sudah jadi rahasia umum. Nilai saya segini, nilai Pak Ikardi segitu, nilai Pak Saan Mustafa lebih tinggi katanya, dan itu nggak bisa diubah. Baik, dan itu kalau saya tidak salah untuk tes tahun ini juga sudah menggunakan teknologi face recognition ya Pak untuk mencegah adanya calo dan juga joki. Nah, saat ini pun ujian SKD ASN masih berlangsung di sejumlah daerah dan setiap ujian per menitnya ini dipantau secara online ya Pak melalui YouTube BKN dan juga upaya kecurangan ini dapat dihindari. Yang ingin saya tanyakan kepada Pak Rikardi ini mengapa masih banyak masyarakat termasuk juga generasi muda yang masih tertipu dengan iming-imingan mudah untuk menjadi ASN tanpa melewati prosedur tes itu sendiri, yaitu menggunakan jasa calo CPNS. Baik, terima kasih Mbak Anggi. Jadi saya pikir saya betul ya, apa yang disampaikan oleh Pak Saan dan juga Pak Ridwan ya, kita mengapresiasi tentunya bagaimana seleksi ASN itu dari tahun ke tahun selalu diperbarui, selalu disempurnakan ya. Ini sebenarnya sebuah kemajuan yang dari kita bandingkan dengan beberapa periode mungkin 10-20 tahun yang lalu sudah sangat ini sekali ya, sudah sangat semakin canggih, semakin seleksi semakin profesional. Namun yang mengikuti seleksi ASN ini perlu kita ingat bukan hanya adik-adik kita yang baru lulus, tetapi mereka itu kan juga bagian dari sebuah keluarga ya, di mana ada kakak orang tuanya yang kalau kita bisa sebut ya masih menggunakan paradigma lama, atau juga masih memiliki cara berpikir yang lama, ya. Jadi generasi-generasi sebelumnya. Dan biasanya juga yang kedua adalah mereka yang ikut yang merasa katakanlah tidak terlalu pede, nah kemudian bertemulah dengan anggota keluarganya yang masih menggunakan, masih percaya dengan paradigma lama. Nah ini kan juga lagi bahwa tingkat kepercayaan dari kerabat, orang tuanya, calon peserta seleksi ini itu masih relatif dipenuhi dengan kecurigaan ya. Masa sih nggak bisa, masa sih nggak mungkin. Nah, yang namanya adik-adik kita yang baru lulus kuliah relatif masih muda ya, masih muda, masih nurut deh. Kalau kita gunakan bahasanya di budaya di kita sini masih nurut ya. Hari dulu ya. Ibu nggak mungkin, ibu bilang nggak mungkin, masih dulu begini. Nah, lalu kan juga kita juga menghargai juga ya, kita semua sampai sini menghargai orang tua atau orang tua kannya. Ini juga pengaruh yang apa namanya ya seperti sosialisasi, tapi kita sudah banyak ya generasi muda yang percaya ini sudah semakin profesionalisme. Karena pada sisi lain mereka tidak bisa dipungkiri masih
masih ya diyakinkan oleh beberapa kerabatnya, orang tuanya yang menggunakan paradigma lama. Dan yang juga penting adalah siapa mereka ini? Mereka ini adalah umumnya mereka yang rata-rata agak ragu-ragu ini, Mbak Anggi. Ragu-ragu apakah bisa diterima atau tidak. Kalau mereka pede, ya tentunya mereka bisa bisa yakin, tidak perlu menggunakan itu. Karena mereka juga bisa berdebat, bisa berargumen dengan kerabatnya, tidak perlu demikian, kita sekarang harus profesional. Tapi pada sisi lain, nah adik-adik yang masih agak gamang-gamang, nah itu mudah diiming. Nah diiming-iminginya gimana? Pertama diiming-imingi kepada dirinya, atau dia antara yakin tidak yakin dengan iming-iming, dia melaporkan kepada orang tuanya. Nah orang tuanya yang lebih gampang untuk menangkap iming-iming ini. Ya ini masalahnya demikian saya pikir, Mbak. Baik, ini artinya faktor lingkungan terdekat dari si calon peserta itu yang sangat berpengaruh ya Pak ke mentalitas calon peserta tersebut. Baik, Bapak-Bapak, kita masih akan lanjutkan dialog lunch talk kita usai jeda, pemirsa. Kita berkaca dari kasus penipuan calo CPNS yang dilakukan atau ditudingkan terhadap Olivia Natania ini. Dia membela diri mengatakan bahwa dia tidak menjanjikan jasa calo CPNS, namun lewat les CPNS yang menjamin kelulusan dari peserta itu. Apakah ini mungkin termasuk modus baru penipuan calo CPNS, dan seperti apa cara pemerintah untuk mencegah modus-modus serupa yang menjanjikan kursi di ASN itu sendiri terjadi ke depannya? Kemarin baca di media sosial, mereka itu akan masuk melalui proses penggantian, gitu ya. Karena terus terang saja di proses CPNS itu ada saja yang sudah yang mengundurkan diri di tahap SKD, SKB, bahkan ketika NIP, pertek NIP-nya ada, sudah ada di BKN dan diserahkan, itu juga masih ada Pak yang mengundurkan diri, Mbak Anggi. Yeah. Nah, itu informasi itu yang kemudian mungkin disalahartikan oleh mereka. Dikalanya bisa mengganti gitu, Pak Saan Mustafa bisa diganti dengan Ridwan. No, nggak bisa. Jadi katakanlah, saya mohon maaf Pak ya, memakai contoh kita saja ya. Misalnya Pak Saan ranking 1 gitu, kemudian NIP-nya 1968 sekian gitu. Itu sudah ada NIP-nya. Dan nggak bisa diganti. Ketika misalnya Pak Saan kemudian mengundurkan diri karena akan pokoknya mengundurkan diri lah, ini akan dikosongi formasinya dan tidak akan bisa digunakan lagi. Bisa untuk diusulkan untuk tahun depan. Jadi pertama, modus penipuan dengan mengganti yang NIP yang yang mengundurkan diri, orang yang mengundurkan diri pasti tidak bisa. Yang kedua, modus-modus lainnya misalnya, sudahlah Anda asal ikut SKD saja, nanti nilainya akan kita markup dan sebagainya. Pak Saan sudah memastikan bahwa itu tidak mungkin terjadi. Kemudian berikutnya di proses yang lain, katakanlah nanti di wawancara SKB, kan beberapa instansi ada wawancaranya. Kami pastikan beserta Kemenpan RB bahwa SOP atau prosedur wawancara itu pun ada, bahkan tidak lebih nilainya dari, kalau tidak keliru, 20 atau 30% dari total. Jadi meskipun yang bersangkutan nilainya 100 di wawancara, tapi kalau jeblok di SKB dan SKD yang lain dengan KBKN, maka itu tidak akan bisa. So, sekali lagi menurut saya, literasi kita, sepanjang Anda masih percaya ada jalan tengah, jalan belakang, maka selamanya kita akan ditipu oleh oknum itu. Entah itu orang luar, entah itu orang instansi, entah itu orang BKN, oknum barangkali, atau gabungan dari ketiganya. Saya kira itu Mbak Anggi, makasih. Baik, nah ini yang ingin saya tanyakan ke Pak Saan. Sebelumnya Menpan RB Cahyokumolo juga sempat menyebutkan terkait dengan kasus penipuan calo CPNS ini juga melibatkan mantan PNS. Seperti apa Pak tanggapan Anda terkait dengan hal itu? Ya, kalau misalnya gini, kan mencatut nama itu kan biasa ya, banyak lah sekarang. Apalagi ini kan menggunakan cara-cara lama. Dia berfoto dengan siapa, misalnya Kemenpan RB, foto itu dicetak, dibawa-bawa kemana, ini hanya untuk menyampaikan bahwa saya dekat loh dengan orang-orang yang berkompeten di instansinya. Foto dengan gubernur dibawa-bawa, foto mungkin dengan Pak Ridwan dibawa. Kalau mau masuk UI, dipoto dengan Pak Ricardi misalnya dibawa-bawa kan semua. Ini kan
modus lama ya, zaman dulu kan, kedekatan istilahnya nepotisme, KKN ya, kolusi, ya nepotisme lah, kekerabatan. Saya dekat dengan ini, otomatis orang, nah sayangnya memang masih banyak orang yang percaya dengan hal-hal seperti itu. Jadi ketika sistem sudah berubah jauh, sesuatu sudah dilakukan secara transparan, semua publik bisa melihat, bisa mengawasi, tapi masih ada orang yang masih percaya. Ya. Bahkan ketika di Bandung, saya beberapa minggu yang lalu, ya seminggu yang lalu lah, saya di Bandung, anaknya ikut CPNS, ditawarin sama pihak tertentu. Misalnya dia bisa meloloskan putrinya menjadi PNS, dimintain uang 250 juta misalnya, kan itu loh. Nah, dia tanya, bisa, saya katakan itu pasti penipuan. Karena dari mana lewatnya kan gitu. Nah, memang tadi sekali lagi sebagian masyarakat ini belum sepenuhnya percaya, yakin bahwa sistem ini udah berubah. Jadi tadi istilah kalau sosiologinya ini kan sisa-sisa apa masa lalu ini masih ada. Karena memang dulu titip menitip dekat dengan pejabat, punya akses ke dalam itu memudahkan mereka masuk apa menjadi PNS. Nah, ini persoalan. Jadi ini persoalan apa istilah Pak Ridwan tadi, literasi atau Parikardi ini paradigma lama. Nah, bagaimana menjawab ini? Bahkan ketika joki itu biasalah nakal lah misalnya dulu mungkin ketika ini dilakukan secara transparan ada joki. Ada beberapa joki yang ketemu kan, joki PNS, dia ikut tes macam-macam gitu. Nah sekarang ruang sudah tidak ada. Bahkan sekarang itu kemarin saya lihat ya rata-rata nilai tertinggi itu juga orang anak biasa-biasa saja gitu loh. Dari keluarga biasa-biasa saja mendapatkan nilai tertinggi secara nasional misalnya. Bukan hanya nilai tertinggi di regional, tapi secara nasional. Itu dari kampung mana misalnya. Nah, suasana yang sudah berubah, sistem yang berubah, ini tidak diiringi dengan paradigma cara berpikir masyarakat. Dan memang juga masih ada oknum. Jadi oknum, apakah itu tadi istilah Pak Ridwan, oknum mantan PNS misalnya. Yang orang kalau mantan PNS melakukan menjanjikan kan pasti juga yakin juga. Masa dia kan PNS gitu kan dulu. Masa sih saya nggak percaya kan itu. Jadi antara iya dan tidak itu kadang di situ. Bahkan jangankan di PNS. Sekelas misalnya di partai politik aja yang ingin saya sampaikan ketika pilkada itu ada orang yang bisa menjanjikan rekomendasi dukungan terhadap pilkada dengan mencatut misalnya. Mohon maaf ya Pak Ridwan Parikardi dulu nama saya kan sering dicatut juga untuk rekomendasi calon dukungan kepala daerah dengan cara menggunakan rekening, dia menipunya bisa juga rekeningnya nama saya misalnya. Pernah suatu ketika itu di Tasik, dia udah di depan teller Bank Niaga. Dia memberanikan dia nelpon saya, mau transfer uang. Saya katakan pasti itu nipu. Baru dia alhamdulillah, kalau enggak tipu. Jadi dalam konteks di lingkaran elit saja yang jumlahnya sedikit, calon kepala daerah yang pengen dapat rekomendasi dari sebuah partai masih bisa kena tipu, apalagi ini yang jumlahnya banyak sekali untuk PNS. Nah sekali lagi, mungkin juga ini tantangan bagi BKN, Kemenpan RB, bagi kita semua, bahwa suasana ini sudah berubah, era ini sudah berubah. Cuman bagaimana paradigma ini terus kita coba rubah juga paradigma masyarakat dan juga integritas dari semua ini harus dijaga. Tadi kan masih bentuk keraguan bahwa lembaga ini bisa dipercaya atau tidak kan. Betul. Baik. Nah, saya ingin tanyakan ke Pak Rikardi. Pak Rikardi, saat ini kita sudah masuk ke era digital dan juga banyak kesempatan untuk membangun karir, bahkan mungkin menciptakan lapangan pekerjaan baru. Namun nyatanya kalau kita lihat dari kasus penipuan calon CPNS ini, artinya minat masyarakat masih sangat tinggi. Seperti apa pandangan Anda, Pak?
Ya, yang pertama ya, pegawai negeri itu memberikan jaminan ya, yang berbeda dibandingkan dari sektor private. Pertama adalah jaminan kepastiannya banyak. Kepastian jadi pegawainya, tahapannya, juga mungkin ada cutinya, dan termasuk juga pensiunnya, setelah pensiunnya mendapat apa, itu sudah terukur. Nah, sementara kalau dia masuk ke dunia swasta, apalagi dia berkarir sendiri, memulai usaha, nah ini kan banyak hal-hal yang yang menjadi risiko ya, kalau kita menggunakan istilah itu, atau banyak hal yang tidak pasti. Nah, sebagian dari kita tidak bisa dipungkiri bahwa masih banyak orang di Indonesia lebih senang mencari aman. Ini sebenarnya nilai positif ini, Pak Saan, Pak Ridwan ya. Jadi tidak senang konflik ya, nggak senang dengan huru-hara gitu ya. Pada satu sisi gitu ya, jadi aman aja. Nah, ini pegawai negeri atau ASN ini merupakan salah satu pilihannya ya, yang mereka tidak mau fighting. Tetapi tidak bisa dipungkiri juga, kita tidak bisa melihat pada satu sisi saja. Pada sisi lain, justru generasi muda ini justru banyak yang memunculkan yang kreativitas baru ya. Apakah ada dengan berbagai macam bisnis, usaha gitu ya. Saya pikir sudah banyak. Tetapi tidak bisa dipungkiri masih ada yang mencari dalam tanda petik ya. Baik, masih tingginya minat masyarakat untuk menjadi ASN, ini salah satu alasannya adalah ada sense of security ya Pak bagi sebagian masyarakat terkait dengan profesi ini. Baik, kita akan lanjutkan dialog kita di segmen terakhir Lunch Talk usai. Lunch Talk kita siang ini, Pak Saan, Pak Ricardi, dan juga Pak Ridwan. Di segmen sebelumnya kita sudah membahas masih tingginya minat masyarakat untuk menjadi ASN ini. Sayangnya banyak juga yang masih tertipu dan dari iming-imingan para calo ASN. Nah, ini saya persilakan masing-masing narasumber untuk menyampaikan harapan dan juga himbauan masyarakat agar kedepannya tidak tertipu oleh iming-imingan para calo ASN. Saya persilakan Pak Saan terlebih dahulu. Ya, pertama memang ya, walaupun memang sistem ini udah baik ya, terus mungkin juga baik ke BKN, Kemenpan RB untuk terus memperbaharui sistem sehingga titik-titik yang akan menjadi kelemahannya itu bisa terus diperbaharui sehingga seleksi CPNS ini menjadi sangat kredibel sehingga orang percaya bahwa seleksi ini tidak akan mudah dipermainkan sehingga masyarakat tidak mudah tertipu dengan iming-iming dari pihak luar. Itu satu. Yang kedua juga tentu istilah tadi literasi, mengubah paradigma lama, ini harus terus menerus disosialisasikan kepada masyarakat bahwa sekarang itu ruang untuk titip menitip dan lainnya itu sudah tertutup. Karena kita ingin memberikan kesempatan kepada semua kelompok yang dia memang memiliki kompetensi, memiliki kemampuan untuk bisa menjadi PNS atau ASN. Baik. Karena ada ASN itu kan ada P3K dan PNS. Baik, pembaruan sistem dan juga literasi kepada masyarakat harus terus dilakukan. Selanjutnya Pak Ridwan, silakan himbauan dari Anda. Baik, di samping niat luhur pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia bersama DPR tentunya untuk mencari kandidat terbaik untuk ASN ini, kembali sebenarnya kepada kita lagi, mindset kita mau berubah atau tidak, mau ditipu atau tidak, mau pakai cara-cara yang yang jelek atau yang jalan belakang atau tidak. Sepanjang itu iya, dimanapun itu tadi Pak Saan sudah sampaikan, di elit politik ya Pak ya, di kami mungkin ada begitu, di Pak Ricardi mungkin di dunia pendidikan juga ada seperti itu memang nggak akan selesai. Nah, kami BKN, Kemenpan RB memang punya tanggung jawab khusus untuk memastikan cita-cita luhur yang ada di Undang-Undang ASN itu atau Undang-Undang Dasar bahkan itu tercapai. Dan beberapa dengan menggunakan information technology dan sebagainya kita satu persatu persempit ruang gerak para penipu ini, termasuk katakanlah saya lupa tadi menyampaikan semua dokumen yang dikeluarkan BKN itu ada QR code-nya dan itu bisa di-scan untuk melihat keasliannya. Kalau cuma sekedar tanda tangannya Pak Bima Arya Wibisana atau Muhammad Ridwan itu mungkin sudah kemana-mana gitu ya. Tapi kalau kami di BKN sudah tidak pernah lagi memakai tanda tangan basah, adanya adalah digital signature. Nah, itu barangkali yang bisa menjadi tanda juga.
Dan prinsipnya, tapi apapun yang continuous improvement apapun yang dilakukan, kalau mindset kita memang masih suka dengan jalan-jalan yang tidak fair, itu maka akan selamanya kita tertipu dan rugi sendiri. Saya kira itu, Mbak. Baik, makasih. Kasarnya kembali lagi ke masyarakat sendiri ya Pak, mau berhati-hati atau tidak ya Pak. Baik, selanjutnya Pak Ricardi, silakan pesan dan juga himbauan Anda kepada masyarakat. Ya, baik. Saya pikir pertama dari calon peserta ya di ASN ini tentunya harus juga menyadari bahwa sistem sudah berubah, tidak sama dengan apa yang pernah dibicarakan, apa yang pernah didengar mungkin dari kerabat, orang tua, atau mungkin juga pemberitaan pada masa lalu. Jadi sekarang ini sudah semuanya dihitung secara profesional dan secara rasional ya. Oleh karena itu ini kan harap semangat untuk kompetisi. Jadi untuk mempersiapkan diri secara baik itu harus dilakukan. Jangan lagi teriming-imingi atau mungkin dalam petik ya bisa tidak percaya diri ya, tidak percaya diri. Sehingga ini kunci di sana. Kalau tidak percaya diri akan sangat mudah diimingi atau sangat mudah dibisiki atau sangat mudah digoda oleh pihak-pihak tertentu. Dan kemudian juga yang paling penting juga, jika tidak bisa katakan tidak terlalu siap untuk tahun ini, jangan putus asa. Ya. Jangan putus asa, masih ada tahun depan. Dan juga ASN satu-satunya. Jadi jalan hidup kita itu adalah kita lalui dan kita yakinlah bahwa apa akan diharapkan untuk perbaikan diri, perbaikan keluarga, kehidupan kita yakinlah sama yang di atas ya. Kita sudah ada garisnya sehingga kita laluilah, kita jalankanlah secara baik, secara benar, secara tertib administrasi dari negara, dan juga karena melakukan dalam tanda petik tadi bahasa mungkin melakukan penyogokan atau membayar segala macam sebuah cara yang saya yakin di semua agama juga tidak dibenarkan ya. Baik. Kita harapkan ke depannya pemahaman masyarakat akan semakin baik dan masyarakat juga semakin berhati-hati, dan tentunya aplikasi tindakan tegas secara hukum bagi para calo ini dapat semakin baik ke depannya agar bisa memberikan efek jera. Terima kasih banyak Pak Saan, Pak Ricardi dan juga Pak Ridwan sudah berbagi informasi bersama kami siang ini. Salam sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih. Pamit Pak Saan, Pak Ricardi. Pamit ya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, demikianlah Lunch Talk hari ini pemirsa. Tetap jaga protokol kesehatan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Dukung terus vaksinasi COVID-19 agar terbentuk kekebalan kelompok atau herd immunity. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Anggita Wulandewi pamit undur diri. Terima kasih dan salam sehat selalu.